Pada malam ini seramai 56 orang telah berjaya ditahan. Semua mereka adalah warga negara Indonesia yang terdiri daripada 26 orang lelaki dan 29 orang wanita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas limpahan rahmat-Nya untuk kita semua. Buat sobat rantau yang sedang ada di Malaysia saat ini, yang sedang bekerja maupun yang baru sampai di Malaysia, yang masih mau cari-cari pekerjaan, khususnya yang tidak punya permit kerja atau yang sudah masuk ke Malaysia tanpa ada dokumen resmi ataupun yang lewat belakang. Semoga saat ini kamu masih berada di zona aman dan semoga info ini sampai ke kamu. Jadi pertimbangan buat kamu untuk bertahan dan bekerja di Malaysia. Bagi WNI yang ada di Malaysia, tentunya kamu udah pernah mendengar dan sudah tahu kalau akan ada operasi penangkapan bagi pekerja asing yang tidak berdokumen resmi di Malaysia. Mungkin juga ada sebagian yang belum tahu kapan sebenarnya operasi penangkapan pati dilakukan. Apakah setahun sekali, sebulan sekali, atau ada waktu-waktu tertentu? Lembaga Majelis Keamanan Nasional Malaysia dan berbagai media berita online di Malaysia menyebutkan bahwa operasi penangkapan pati tanpa izin di Malaysia dilakukan rutin sepanjang tahun oleh Jabatan Imigresen Malaysia dan pihak berkuasa lainnya. Operasi ini tidak terbatas pada periode tertentu saja, bisa terjadi setiap hari tergantung pada hasil pemantauan dan pengawasan di lapangan. Pada awal 2024, dalam rentang waktu hanya 18 hari pertama, sebanyak 870 operasi dilakukan, yang berujung pada penangkapan 4.026 pati dan 42 majikan yang melindungi atau mempekerjakan pati. Jadi, bukan hanya pati yang ditangkap ya, tapi juga majikan yang melindungi atau mempekerjakan pati. Operasi dilaksanakan dengan pemeriksaan yang berfokus pada lokasi yang sering menjadi tempat tinggal pati. Operasi tidak hanya dilakukan secara musiman, tetapi dijalankan hampir setiap hari atau secara berkala di lokasi-lokasi yang dikenal sebagai kawasan panas keberadaan pati.
Sebagai contoh, di daerah Klang, sepanjang tahun 2023 operasi dilakukan hingga 36 kali, yang artinya hampir setiap 2 hari sekali untuk mengatasi jumlah pati yang meningkat di area tersebut. Operasi penangkapan pati ini tidak terbatas hanya pada satu wilayah saja, tetapi juga melibatkan kawasan-kawasan seperti Selangor, Kuala Lumpur, Johor, Sabah, dan Sarawak. Pemerintah Malaysia berupaya melaksanakan operasi secara bersepadu dan kerjasama dari berbagai instansi seperti pihak berkuasa tempatan dan unit penguat kuasaan lainnya untuk memastikan keberadaan pati tidak semakin meresahkan masyarakat setempat. Jika kamu sudah terlanjur berada di Malaysia dan bekerja tanpa adanya izin kerja alias kosongan, artinya kamu sedang berada dalam situasi ilegal. Dengan situasi seperti ini, kamu bisa mengambil langkah-langkah sebagai berikut. Hindari petugas imigrasi. Malaysia cukup ketat dalam hal imigrasi, dan kamu bisa menghadapi hukuman berat, termasuk denda dan penjara jika tertangkap. Jadi, hindari tindakan yang bisa menarik perhatian otoritas imigrasi. Berhenti bekerja. Jika kamu tidak memiliki izin kerja yang sah, sebaiknya berhenti bekerja adalah langkah bijak untuk menghindari masalah hukum lebih lanjut. Pengajuan izin kerja. Jika memungkinkan, periksa opsi untuk mendapatkan izin kerja yang sah melalui perusahaan atau tempat kamu bekerja. Perusahaan yang sah seharusnya dapat membantu kamu dalam proses legalisasi dokumen, meskipun ini mungkin melibatkan denda atau syarat lainnya. Dari waktu ke waktu,
pemerintah Malaysia memberlakukan program amnesti untuk pekerja asing ilegal. Kamu bisa mencari tahu apakah ada program seperti ini yang sedang berlaku dan ikuti prosedurnya untuk menghindari penangkapan atau deportasi. Konsultasi dengan kedutaan. Hubungi kedutaan besar atau konsulat Indonesia di Malaysia untuk mendapatkan nasihat hukum dan bantuan. Mereka dapat membantu memberikan panduan mengenai situasi kamu dan mungkin memberikan solusi untuk bantuan lebih lanjut. Mempertimbangkan kepulangan. Jika tidak ada cara resmi untuk mendapatkan izin kerja atau jika kamu menghadapi risiko tinggi ditangkap, mempertimbangkan untuk pulang ke Indonesia mungkin menjadi pilihan yang lebih aman buat kamu. Pada hari ini, Jabatan Imigresen Malaysia Wilayah Kuala Lumpur telah mengadakan satu operasi penguasaan di rumah kedai Jalan Dewan Sultan Sulaiman 1, dan dalam operasi ini seramai 150 orang telah diperiksa, yang mana daripada 150 itu 95 telah ditahan, yang terdiri pada warga negara Bangladesh, Myanmar, Nepal, Indonesia dan Pakistan. Yang ditahan adalah antara umur 19 hingga 65 tahun, yang terdiri daripada 52 orang lelaki dan 43 tahun perempuan. Okey. Kesemua warga tahanan ini akan dihantar ke depo Immigration Bukit Jalil. Bagi yang berniat untuk datang dan bekerja ke Malaysia atau ke negara manapun secara ilegal, sebaiknya urungkan niatmu. Menghindari datang atau bekerja secara ilegal ke Malaysia atau ke negara manapun sangat penting demi keamanan, kenyamanan, dan masa depan yang lebih baik. Mengikuti jalur yang sah mungkin butuh usaha ekstra, tetapi itu investasi untuk hidup yang lebih baik, terhindar dari masalah, dan berkahnya pun lebih jelas. Sekian dulu jumpa kita hari ini. Jaga kesehatan, tetap semangat dan berdoa. Semoga niat serta usaha kita mendapat keberkahan dari Yang Maha Kuasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.